Lanjut ya. Jadi tadi fungsi F-nya itu domainnya adalah sesuatu yang berdimensi n gitu ya. Karena mungkin kita akan bekerja dengan X yang merupakan suatu vektor nanti ya, suatu vektor sama seperti yang di minggu-minggu yang lalu. Kadang kita bekerja walaupun memang fungsinya itu fungsi linear, tapi kita bekerja untuk X-nya sesuatu yang merupakan bentuk vektor gitu ya, variabel X1, X2, X3 gitu ya. Dan ini pasti akan range-nya bilangan real aja gitu ya, bilangan real. Ini kita batasi untuk sampai bilangan real. Ya. Oke. Kemudian karena permasalahan optimisasinya hanya seperti ini, maka setiap X ya, setiap X yang merupakan anggota Rn itu merupakan solusi visible ya, solusi layak. Ya karena tinggal kita masukkan saja ke minimum ke fungsi objektif ya. Tidak ada kendala sama sekali di situ. Tidak ada AX kurang dari sama dengan B, nggak ada ya. Nggak ada yang namanya X lebih besar sama dengan 0, itu juga nggak ada. Berarti semuanya bisa dimasukkan ke Fx yang which is itu merupakan solusi visible. Namun kan yang ingin kita cari adalah solusi visible yang memang memenuhi permasalahan meminimasi ya, atau permasalahan optimisasi. Itu ya. Nah, jadi untuk permasalahan meminimisasi ya, ada dua titik solusi yang bisa Anda peroleh ya, yaitu adalah titik minimum lokal dan titik minimum global ya. Masih ingat ya dengan minimum lokal dan minimum global ya. Kalau misalnya kita punya minimum lokal atau dalam secara umumnya ekstrim lokal, itu kita dan kita berhadapan dengan sesuatu yang variabelnya satu misalnya R1, misalnya Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 7 gitu ya. Anda yang menjadi calon-calon titik minimum lokal, Anda tinggal menurunkan ya fungsi Fx-nya ya. Kemudian Anda sama dengan 0 gitu ya. Jadi X sama dengan 3 itu adalah calon ekstrim lokal kita. Gitu ya. Jadi kira-kira merefresh kembali ya apa yang sudah Anda pelajari. Tapi ini gambaran besarnya ya, karena yang contoh seperti ini itu kita variabelnya cuma satu gitu ya. Sementara kita akan bekerja untuk variabelnya itu adalah dimensi n ya. Jadi ada x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Ya. Oke. Ya, ini kurang lebih definisi standar dari sesuatu yang disebut dengan titik minimum lokal, dan saya rasa masih make sense ya ini ya untuk definisi. Saya coba bacakan ya. Jadi titik X bintang ya yang merupakan anggota dari Rn ya itu dapat disebut sebagai titik minimum lokal pada fungsi f jika terdapat sebuah epsilon ya lebih dari 0 sehingga memenuhi fx lebih besar sama dengan fx bintang. Tapi semua x ini adalah x yang berjarak epsilon terhadap x bintang. Ya, jarak itu apa? Jarak itu ya bisa kita lihat sebagai jarak Euclidean ya. Jadi x dikurang x bintang kan karena masing-masing merupakan suatu vektor. Kemudian ketika kita mencari jarak Euclideannya pakai akar itu ya. Kalau misalnya saya punya x sama dengan x1, x2 ya, vektor x1, x2 sampai xn. Kemudian saya punya x bintangnya sama dengan x1 bintang, ini transpose ya, x2 bintang, terusnya sampai xn bintang. Ya, kalau kita berbicara mengenai jarak Euclid, itu berarti kita menghitung akar dari x1 min x1 bintang kuadrat gitu ya, dijumlahkan sampai xn dikurang xn bintang ya, bintang kuadrat ya. Nah, ini yang harus Anda periksa apakah memenuhi epsilon yang diberikan. Ya. Kalau misalnya mungkin
sedikit kesulitan gitu ya dengan memahami definisi ini, mungkin Anda coba melihat untuk X bintang yang merupakan anggota dari R1 dulu deh, R1. Kalau kita misalnya memandang sebagai suatu grafik gitu ya. Suatu grafik, misalnya saya punya grafiknya itu seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan definisi ini adalah kalau misalnya ini adalah X bintang ya. Ini mungkin masih kelihatan ya, X bintang. Nah, yang merupakan epsilon di sini adalah saya bisa pilih epsilon ya, epsilon dari kiri dan epsilon dari kanan gitu ya. Epsilon dari kiri dan epsilon dari kanan, sehingga titik-titik yang berada di area ini ya, titik ini, kemudian titik ini, itu kan betul ya jaraknya kurang dari epsilon terhadap X bintang ya, dan dia Fx itu kurang ya, lebih dari sama dengan Fx bintang ya. Jadi titik-titik yang berjarak epsilon dengan titik yang ini ya, yang titik ini X bintang ini berjarak epsilon ke kiri dan berjarak epsilon ke kanan, itu semuanya Fx lebih besar sama dengan Fx bintang ya. Jadi ini titik minimum lokal ya. Nah, eh, supaya lebih ketat lagi ya, ada definisi yang lebih ketat gitu ya, strict minimum lokal gitu ya. Itu kalau berlaku semua x itu nilai fungsinya lebih dari ya, tanpa adanya sama dengan gitu ya. Jadi fx lebih dari fx bintang dengan x tidak sama dengan x bintang, maka x bintang disebut titik minimum lokal ketat pada fungsi f ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya contoh pada dimensi 1 itu Anda bisa pandang atau tinjau fx sama dengan x kuadrat. Ya, x kuadrat itu kan di titik x sama dengan 0, dia merupakan titik minimum lokal, which is juga merupakan titik minimum global. Anda bisa periksa untuk epsilon yang berapapun, dia akan memenuhi ini. Ya. Oke. Sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Sampai di definisi. Gimana? Sampai di definisi ada mau tanyakan? Belum ada, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Ya. Oke. Kalau begitu kita bisa mendefinisikan, kalau sudah kita definisikan titik minimum lokal, tentu saja dengan mudah kita definisikan yang global ya. Kalau global udah nggak ada lagi yang namanya epsilon ya. Ya X bintang akan disebut minimum lokal, minimum global ya kalau misalnya yang paling kecil dari semuanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya definisi formalnya ya kurang lebih seperti ini ya. X bintang itu minimum global kalau misalnya untuk setiap X yang berada pada interval atau memang terdapat pada ruang dimensi n ya yang bilangan real, itu memenuhi fx lebih besar sama dengan f aksen bintang. Ya. Ya, dengan definisi analogi yang sama dengan yang slide sebelumnya, kalau misalnya fx lebih besar dari fx bintang, maka x bintang disebut sebagai titik minimum global ketat. Ya, jadi ada kemungkinan kita akan punya dua titik minimum global ya, dua titik minimum global. Kalau misalnya memenuhi fx lebih besar sama dengan fx bintang. Ya, karena di sini ada tanda sama dengan di sini. Ya, ada tanda sama dengan. Oke. Di kalau kalau secara grafik ya, yang mungkin supaya Anda bisa membedakan yang mana titik minimum global ya, yang tanpa ketat.
mana yang minimum global ketat gitu ya. Kalau misalnya global ketat saya rasa bisa Anda contohkan ya. Mungkin kalau misalnya yang minimum global yang tidak ketat, jadi ada 2 titik X bintang yang sekiranya dapat menjadi minimum global gitu ya. Mungkin grafiknya seperti ini gitu. Ini mungkin seperti ini gitu ya. Nah, di sini perhatikan ya, saya menggambar seperti garis lurus di sini ya, garis lurus di sini. Artinya titik ini dan mungkin titik di sampingnya dengan jarak epsilon gitu ya. Itu misalnya saya misalkan ini titik ini adalah X bintang dan ini adalah X bintang double bintang. Dan ternyata fx bintang ini nilai fungsinya sama dengan fx double bintang, which is lebih besar, nilai yang paling maksimum dari xx yang lain ya. Maka keduanya ini x bintang dan x bintang double bintang itu akan disebut dengan titik minimum global gitu, titik minimum global. Tapi nggak bisa Anda sebutkan sebagai global yang ketat ya, nggak bisa, karena global ketat ya harusnya cuma satu X bintangnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi mana yang benar nih? Kalau misalnya kalau misalnya pernyataan mana yang benar kira-kira? X bintang, kalau jika X bintang adalah minimum global ketat, maka X bintang minimum global. Atau sebaliknya. Yang mana yang benar? Yang pasti kebenarannya adalah bernilai benar. Yang kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ada yang bisa tebak? Iya, kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Kanan ke kiri. Jadi kalau kata Dimas, jika X bintang minimum global, maka X bintang adalah minimum global ketat. Ada yang punya pendapat lain nggak? Ini banyak sekali yang baru masuk ya. Baru masuk kelas. Gimana? Bernilai benar ya, kebenarannya adalah dari kiri ke kanan ya. Kalau dia X bintang itu minimum global ketat, pasti jelas dia X bintang minimum global ya, jelas. Tetapi kalau dia X bintang itu minimum global, belum tentu dia merupakan titik minimum global ketat ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Keduanya ini merupakan titik minimum global ya. Kalau misalnya dia sama dengan dan nilai X bintang dan X bintang double di fungsi tersebut itu paling sorry, ini saya salah ya. Ini maksimum ya, saya salah ya. Kok nggak ada yang ini, nggak ada yang interupsi ya. Harusnya saya pilih yang ini ya. Nah, ini X bintang, ini X bintang double. Nggak ada interupsi ini. Wah. Oke, ya. X bintang dan X bintang double itu kalau misalnya dia titik minimum global, maka belum tentu dia bisa dikatakan sebagai minimum global ketat, ya. Karena ada dua di sini, X bintang dan X bintang double, ya. Di sini kalau dalam grafik ini, ya, X bintang itu tidak bisa saya tuliskan sebagai fx bintang saya tidak bisa tuliskan sebagai semua fx karena ada x yang sama dengan x double bintang sehingga dia menyebabkan
fx bintang itu sama dengan fx double bintang. Ya. Jadi kalau misalnya X bintangnya minimum global, maka dia belum tentu minimum global ketat. Ya, tetapi kalau X bintangnya minimum global ketat, pasti dia minimum global. Ya. Jadi saya rasa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau belum ada ya, jadi kira-kira seperti itu untuk definisi ya. Tapi mungkin kalau dalam pemeriksaannya kita coba lihat di slide selanjutnya nanti ya. Oke. Oke, ada beberapa poin ya, ada beberapa poin di sini ya. Untuk mayoritas fungsi objektif yang memiliki beberapa titik minimum lokal itu pasti itu akan memiliki titik maksimum lokal ya. Jadi maksudnya poin pertama ini kira-kira seperti ini ya. Kalau minimum lokal itu kan pasti bentuknya kalau kita berbicara di ini ya, berbicara di dimensi 1 ya. Pasti ada grafik yang bentuknya atau subgrafik yang bentuknya cekung ke atas. Itu ya, cekung ke atas yang menyebabkan misalnya titik ini adalah titik minimum lokal. Ya. Kemudian di sini di poin pertama ini bilangnya memiliki beberapa titik minimum lokal, berarti lebih dari satu, ya, lebih dari satu titik minimum lokal, ya. Berarti selain yang ini, saya bisa gambarkan titik minimum lokal yang lain, misalnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Dengan adanya dua titik minimum lokal seperti ini, kalau misalnya saya asumsikan fungsi f-nya itu adalah fungsi kontinu, ya, fungsi kontinu, maka supaya ini semua saling nyambung ya, saling kontinu, maka bisa saya gambarkan seperti ini gitu ya. Atau seperti inilah misalnya, seperti ini, atau saya gambarkan dengan titik-titik berbeda gitu ya. Nah, ya kan? Maka dengan seperti ini ya, dengan dua titik minimum lokal seperti ini ya, pasti ada titik maksimum lokal, which is yang ini gitu ya. Kalau misalnya yang nyambung tadi, kalau misalnya yang berdasarkan titik mungkin maksimum lokalnya di sini sama di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan asumsi kita f-nya kontinu ya, f-nya kontinu, pun kalau misalnya nggak kontinu nanti bisa Anda coba cek bahwa nanti dia pasti akan memiliki titik maksimum lokal juga ya. Maka yang tadi ya, kalau misalnya lebih dari dua titik, lebih dari atau sama dengan dua titik minimum lokal pasti akan memiliki titik maksimum lokal. Analogi yang sama, kalau misalnya fungsi objektifnya itu memiliki beberapa titik maksimum lokal ya, misalnya lebih dari atau sama dengan dua titik maksimum lokal, maka dia akan pasti akan memiliki titik minimum lokal ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi ya, bahwa sebenarnya bentuk standar untuk unconstrained problem ya atau unconstrained optimization itu adalah meminimumkan ya. Itu yang standar, bentuk standar. Sehingga kalau misalnya Anda bertemu dengan memaksimumkan sesuatu, berarti Anda bisa mengubah atau mendefinisikan fungsi yang baru, fungsi gx, which is itu adalah sama dengan min fx ya. Dengan meminimumkan gx, maka solusi yang diperoleh dalam meminimumkan gx itu adalah solusi untuk memaksimumkan fx ya. Itu kurang lebih sama seperti beberapa minggu yang lalu ya. Oke. Atau definisi untuk titik maksimum lokal dan titik maksimum global itu berubah tanda. Ya, jadi definisi yang di slide-slide sebelumnya untuk minimum lokal Anda tinggal ubah saja tandanya ya. Kalau misalnya fx
lebih dari sama dengan fx bintang itu adalah definisi untuk minimum lokal, Anda tinggal ubah tandanya supaya mendapatkan definisi maksimum lokal gitu ya. Fx bintang itu lebih besar sama dengan fx untuk setiap x yang berjarak epsilon dengan x bintang. Ya. Atau kalau misalnya untuk definisi yang ketat berarti tinggal dihilangkan saja yang sama dengan. Ya. Kira-kira seperti itu ya untuk maksimum lokal dan maksimum global. Ya. Oke, diperkenalkan beberapa definisi berikut ya di slide selanjutnya nanti dengan diketahui ya bahwa fungsi tujuan kita itu f continue dan terturunkan 2 kali. Nanti Anda bisa lihat kenapa f ini harus continue dan harus terturunkan 2 kali ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke solusi ada beberapa definisi lagi yang mungkin perlu Anda ketahui ya. Anda perlu pelajari juga di sini. Kita memperkenalkan dengan yang namanya vektor gradien ya. Karena kita bekerja untuk x-nya yang merupakan vektor yang berdimensi n, maka untuk pengenalan vektor gradien dengan dimensi n tadi gampangnya cukup turunkan saja fungsi f terhadap masing-masing variabel yang terdapat pada x, vektor x. Jadi kalau misalnya contoh vektor x yang kita punya itu adalah bentuknya x1, x2 sampai xn ya. Maka vektor gradien dari fungsi fx yang dinotasikan sebagai delta fx ya, kurang lebih seperti ini ya. Anda turunkan f terhadap x1 itu adalah elemen pertama Anda, kemudian turunan f pada terhadap x2 dan seterusnya sampai turunan f terhadap xn ya. Di sini ada contoh ya, kalau misalnya kita punya fungsi f dengan vektornya adalah x1 sampai x2, kemudian fungsi f-nya itu atau fungsi objektifnya adalah x1 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurangi x2 kuadrat, itu memiliki vektor gradien. Kita cek ya untuk turunan pertama terhadap x1 ya. Jadi saya turunkan ini terhadap x1 berarti 2x1, saya turunkan ini terhadap x1 berarti saya anggap x2 ini sebagai konstanta ya. Jadi ini adalah 4x2 dan di sini tidak ada x1, berarti saya anggap sebagai konstanta. Which is kalau misalnya konstanta diturunkan, yang terhadap x1 akan menjadi 0. Ya. Analogi yang sama untuk kita mendapatkan elemen yang kedua, itu turunan pertama terhadap x2 ya. Jadi di sini 0, kemudian di sini 4x1, di sini min 2x2 ya. Jadi kira-kira seperti ini. Saya rasa masih cukup ini ya, cukup mudah dimengerti ya untuk mendapatkan vektor gradien ya. Oke, setelah vektor gradien kita masuk ke matriks Hessian ya namanya. Matriks Hessian itu notasinya adalah Hx atau delta kuadrat Fx ya. Jadi delta kuadrat Fx ini adalah matriks persegi ya dari turunan kedua parsial terhadap fungsi Fx ya. Jadi susunannya adalah kira-kira seperti ini ya. Jadi dalam apa namanya?
dalam secara baris ya, secara baris dia adalah turunan dari F terhadap X1, F terhadap XI dulu, baru terhadap X1 ya, untuk semua elemen pada baris pertama. Jadi Anda bisa perhatikan di sini ya, delta kuadrat F, jadi turunan terhadap X1 sebanyak 2 kali, dan seterusnya sampai Anda perhatikan ini ya, Anda perhatikan ini, di elemen yang ini, fungsi F diturunkan dulu terhadap Xn, baru diturunkan terhadap X1. Jadi kurang lebih ini mau mengatakan bahwa ini delta per delta XI terhadap delta F delta XN. X1, sorry. X1. Ya. Jadi ini kurang lebih mau mengatakan seperti ini ya. Jadi F-nya diturunkan dulu terhadap Xn, kemudian hasil turunan ini diturunkan lagi terhadap X1. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi untuk baris ke I, kolom ke J, jadi saya coba tuliskan delta kuadrat Fx untuk baris ke I, kolom ke J, Anda tinggal tuliskan sebagai delta per delta Xi. Anda turunkan dulu terhadap fungsi F, Anda turunkan dulu terhadap delta Xj, yang kemudian Anda turunkan terhadap delta XI nanti ya. Jadi kira-kira seperti itu nanti. Dan ini bentuknya matriks persegi ya. Karena kita punya n variabel ya, n variabel seperti itu. Kira-kira ada yang masih bingung nggak dengan definisi dari matriks Hessian? Atau kita coba ke contoh aja kali ya. Kita coba ke contoh. Ya di sini ada sebelum ke contoh ada 2 poin dulu ya. Matriks Hessian ini dapat diperoleh dari operator gradien terhadap vektor gradien. Jadi vektor gradien sudah kita dapatkan ya di slide sebelumnya. Kita kenakan lagi operator gradien ya. Jadi yang ini mau mengatakan bahwa oke, saya tuliskan seperti ini ya. Delta F terhadap delta XI, delta X1, seterusnya sampai delta F delta XN. Ya, saya kalikan karena ini vektor ya. Karena ini vektor ya. Di sini delta F per delta X1, kemudian delta F diturunkan terhadap delta XN. Ya. Jadi Anda coba bayangkan sebagai perkalian antara matriks matriks delta Fx saya salah ya. Ini saya salah ya. Oh ya, ya, sorry. Kalau dalam ini benar seperti ini ya, mungkin supaya saya nggak mengetiknya dalam bentuk vertikal gitu ya. Tapi kalau dalam definisinya untuk poin pertama ini adalah delta Fx dikali dengan delta Fx transpose. Ya. Jadi jangan keliru dengan yang term yang ini. Kalau ini termnya sudah dituliskan mendatar gitu ya, supaya lebih ringkas lah. Jadi kalau dalam hal ini kan tulisannya delta F per delta X1 transpose dulu gitu ya, supaya ketika vektor atau matriks yang mendatar ini ditransposkan menjadi yang vertikal gitu. Tetapi kalau definisi formalnya ya seperti ini, karena delta Fx itu sendiri merupakan vektor kolom gitu ya. Jadi delta Fx yang merupakan vektor kolom dikalikan dengan ketika dia ditransposkan menjadi vektor yang tidur. Gitu ya. Dan ini kalau misalnya Anda perhatikan kalau kita bekerja dalam dimensi n, berarti delta Fx akan berorder n kali 1. Sementara delta Fx transpose akan berdimensi 1 kali n. Which is kalau Anda kalikan ya akan berorder n kali n. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya.
Kemudian matriks Hessian itu merupakan matriks simetri, ya. Jelas ya, bahwa kalau kita lihat, Anda coba bisa cek juga bahwa delta fx itu akan sama, delta kuadrat fx itu sama dengan delta kuadrat fx transpose. Ya. Oke, kalau misalnya mungkin masih bingung gitu ya, ini ada contoh ya dari ini kayaknya contoh yang sama dengan yang tadi, betul nggak? Ya betul ya. Contoh yang tadi kita akan punya delta fx itu sama dengan 2x1 ditambah 4x2, kemudian 4x1 dikurang 2x2. Ya. Jadi ini adalah turunan terhadap x1, ini turunan terhadap x2 ya. Jadi kalau misalnya saya ingin memperoleh baris pertama, kolom pertama, berarti di dalam delta fx ini saya mau turunkan dia terhadap x1. Which is dia hasilnya 2 ya. Hasilnya 2. Kemudian untuk ini ya, untuk yang nomor 4 yang di baris pertama kolom kedua, maka saya turunkan yang delta x2 itu terhadap x1. Hasilnya adalah 4 ya. Jadi 4x1 min 2x2 saya turunkan x1 jadi 4 ya. Kemudian untuk yang ini kan ini adalah baris kedua kolom ke-1, berarti saya turunkan terhadap x2 dari delta fx yang merupakan turunan dari x1. Ya, which is yang ini kita turunkan terhadap x2 berarti hasilnya 4. Ya, sementara yang ini min 2 diperoleh dari turunan kedua. Turunan pertama terhadap x2 dari delta fx yang x2. Ya, jadinya min 2. Oke, kira-kira seperti itu untuk vektor gradien dan matriks Hessian ya. Jadi kira-kira dua itu nanti yang akan dipakai untuk ya untuk bahasan kita selanjutnya nanti ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut.
Oke, maaf ya tadi saya izin sebentar ya. Gimana? Ada yang mau tanyakan nggak sampai di vektor gradien dan matriks Hessian? Bapak izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya mau memastikan saja sih, Pak. Itu yang 4x1 dan x2 itu yang akan dimasukkan ke dalam matriksnya ya, Pak ya. Jadi 4x1 yang di kolom 1 dan yang 4x2 itu yang di kolom 2-nya ya, Pak ya. Sorry, masih belum nangkap saya. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita mau mendapatkan matriks Hessian delta kuadrat fx itu datangnya dari delta fx ya, setuju ya. Dan delta fx ini adalah ya delta f per x1, fungsi f yang diturunkan terhadap x1 ya, kemudian delta f per delta x2. Jadi fungsi f yang diturunkan terhadap x2 ya. Jadi ini yang sudah didapatkan kalau misalnya kita punya fungsinya seperti ini ya. X1 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurangi x2 kuadrat ya. Semuanya ini kita turunkan terhadap x1 untuk mendapatkan elemen yang pertama ya. Jadi kalau saya turunkan terhadap x1 berarti ini akan menjadi 2x1 ditambah dengan kalau saya turunkan terhadap x1 yang ini berarti x2-nya saya anggap sebagai konstanta ya. Kalau ini saya anggap sebagai konstanta berarti turunannya adalah 4x2 ya. Kemudian ini totalnya ini semuanya adalah konstanta ya, karena tidak ada atau tidak termuat variabel x1 di situ. Jadi turunannya adalah kalau saya punya konstanta yang saya turunkan terhadap x1 atau terhadap apapun gitu ya, hasilnya adalah 0. Ya. Jadi untuk yang elemen pertama itu 2x1 ditambah 4x2. Kemudian untuk x1 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurangi x2 kuadrat, saya mau turunkan dia terhadap x2 supaya dapat yang bawah. Itu delta fx. Ya, berarti saya turunkan terhadap x2. Ini adalah konstanta. Kalau dalam parameter x2 ya, ini adalah konstanta karena tidak memuat x2. Kemudian, ini menjadi 0 ya turunannya ya. Kemudian ini akan menjadi 4x1 ya. Ya, 4x1. Karena x2-nya x1-nya merupakan konstanta dalam parameter x2 ya. Kemudian ini akan menjadi 2x2. Ya, turunan x2 kuadrat terhadap x2 itu kita tinggal turunkan saja jadi 2x2 ya. Sini akan menjadi yang ini ya. 2x1 ditambah 4x2, 4x1 dikurang 2x2. Nah, dari delta fx ini kita bisa tentukan matriks Hessian kita yang berdasarkan urutan tadi ya, urutan tadi. Kalau misalnya di dalam baris coba ya bentar. Baris ke I, kolom ke J untuk matriks Hessian kita adalah kurang lebih mau mengatakan bahwa ini delta F ya, ini delta XI, delta XI ya. Atau kalau dalam urutannya berarti fungsi F itu diturunkan dulu terhadap XJ ya. XJ baru diturunkan terhadap XI gitu ya. Jadi supaya mendapatkan yang ini, yang dua ini, saya mau menurunkan ini kan elemen pertama, baris pertama, kolom pertama ya. Jadi delta kuadrat fx 11 ya. Kalau 11 berarti saya turunkan delta fx untuk yang pertama terhadap x1 lagi ya. Jadi ini saya turunkan terhadap x1, hasilnya adalah 2 aja ya, karena x2-nya adalah konstanta ya. Jadi dapat 2. Nah, mungkin ini di sini agak tricky di sini ya. Tapi sebenarnya
Salah. Ya. Tapi sebenarnya karena dia simetri, kalau misalnya Anda sudah dapatkan ini, ya maka tinggal Anda tuliskan 4 di sini. Simetri itu yang ini ya, yang transposnya sama dengan dirinya sendiri itu. Jadi untuk mendapatkan yang baris pertama, kolom yang kedua, berarti elemen yang kedua dari delta fx saya turunkan terhadap x1. Ya, karena ini adalah delta kuadrat fx 1 2 ya, which is yang delta x2-nya itu ya, yang x2-nya saya turunkan terhadap x1 ya. Yang x2 adalah ini, saya turunkan terhadap x1 ya. Dapatnya adalah 4. Kalau misalnya bingung gitu ya, bingung untuk yang meneruskan selanjutnya karena kita tahu bahwa dia simetri, kalau Anda sudah mengisi di sini 4, tinggal isi aja di sini 4 gitu ya. Contoh kalau misalnya matriks simetri yang 3 kali 3 gitu ya. Kalau misalnya Anda punya segitiga atas 1 2 3 4 5 6, ya untuk mengisi yang bawah tinggal ini saja ya. Ini di sini 2, di sini 3, di sini 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah dapatkan matriks segitiga atas, tinggal di copy aja ke bawah gitu ya supaya dapat matriks simetri. Ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya berarti yang tinggal diagonal ya, yang min 2. Ya, itu Anda dapatkan dari X2 diturunkan terhadap X2 lagi. Ya. Gimana, Sandi? Kira-kira udah clear belum? Siapa? Sudah paham, Pak. Oh, Didapat ya. maksud dari X1 X2-nya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi dari matriks Hessian dan vektor gradien tadi, kita bisa masuk ke metode atau teorema first order necessary conditions. Ya, jadi ini adalah teorema yang mengatakan bahwa dari fungsi objektif yang kita punya itu bagaimana sih karakteristik dari minimum lokalnya gitu ya. Ya. Jadi di sini kita punya kalau X bintangnya adalah titik minimum lokal dari fungsi F, maka delta Fx bintang itu sama dengan 0. Ya. Jadi ini bisa berlaku. Jadi kalau dalam berlaku sebaliknya gitu ya. Kalau delta F, kalau misalnya ada X bintang yang merupakan bagian dari vektor berdimensi n, jika delta Fx bintangnya tidak sama dengan 0, maka X bintangnya bukan minimum lokal. Ya, contoh kalau misalnya kalau misalnya X bintangnya misalnya A, B, C. Kemudian X bintang yang A, B, C ini Anda cek turunan pertamanya dari fungsi F. Kalau misalnya dia sama dengan 0, langsung Anda simpulkan bahwa X bintang itu bukan titik minimum lokal. Ya, bukan titik minimum lokal. Tetapi hati-hati, kalau dia sama dengan 0, Anda jangan simpulkan dulu titik minimum lokal. Ya, karena ya teori ini mengatakan bahwa sebaliknya gitu ya, bukan yang dari kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan gitu. Jadi dari kiri ke kanan itu mau mengatakan bahwa semua titik minimum lokal itu ya, X bintang yang memang misalnya titik minimum lokal, kemudian X double bintang, itu kalau misalnya di delta F kan itu akan sama dengan 0. Jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jadi kalau misalnya Anda menemui bahwa X bintang itu dikenakan delta F itu sama dengan 0, jangan ada simpulkan titik minimum lokal dulu ya. Kira seperti itu. Oke. Tapi di sini mau mengatakan gitu ya. Jadi kontrapositif langsungnya itu mengatakan gitu ya. Bahwa kalau misalnya XS itu memenuhi delta Fxs sama dengan 0 ya, maka XS disebut sebagai titik stasioner ya. Jadi cukup itu aja dulu. Ya.
semua titik X yang berada pada dimensi N, kalau kita turunkan terhadap fungsi F, itu sama dengan 0, maka sebutannya titik stasioner. Bukan belum titik minimum lokal gitu ya. Belum kita simpulkan sebagai titik minimum lokal. Jadi dari slide ini fokusnya adalah seperti itu dulu. Ya. Oke. Kalau kita contoh, berarti kita menghitung vektor gradien dari F ya. Vektor gradien dari F kita sama dengan kan 0. Gitu ya. Jadi tadi sudah di slide sebelumnya bahwa vektor gradien yang kita punya untuk fungsi yang sama seperti ini ya, itu adalah 2x1 ditambah 4x2, kemudian 4x1 dikurang 2x2. Oke, setuju ya? Ini akan sama dengan 0, 0. Nah, kira-kira x1 sama x2-nya berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu nggak? Berapa sih X1, X2-nya yang memenuhi seperti ini gitu ya? Oke, sebenarnya sih cukup mudah ya, ini ya. Tapi mungkin bisa Anda coba di rumah ya. Coba nanti sebagai latihan gitu ya. Sebenarnya kan ini berarti kita punya 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 0 dan 4x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Ya, bisa Anda cek ya bahwa x1 x2-nya ini nanti akan dapat sama dengan 0 dan x2 sama dengan 0 ya. Ya. Oke, ya. Ya betul ya alfa ya. Sama dengan 0 ya dua-duanya. Sorry. Oke, ya kalau misalnya mau dikerjakan gitu ya, tinggal disubstitusikan gitu ya. 4x1 sama dengan 2x2, kemudian disubstitusikan ke persamaan pertama, nanti dapat x1-nya sama dengan kosong atau 0. Kalau misalnya kita simpulkan x1 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan 0 juga. Ya, saya rasa masih cukup mudah gitu ya, tapi Anda coba kerjakan sebagai latihan lagi ya. Anda bisa coba dengan fungsi yang lain ya, fungsi fx1, x2, misalnya 1 per x1 ditambah x2, atau x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurang 7, gitu ya. Ya, Anda bisa coba supaya mendapatkan vektor gradien yang nanti akan sama dengan 0. Ini artinya hanya 0,0 saja yang menjadi titik stasioner ya. Ini masih belum Anda simpulkan sebagai minimum lokal. Itu ya. Jadi masih stasioner ya. Nah, inilah keseluruhan dua teorema inilah yang Anda sebut sebagai first order necessary condition ya. Seperti itu. Oke, sampai yang di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai first order. Jadi cukup segini aja kalau first order necessary condition itu. Cuman mengecek dari segi vektor gradiennya. Kira-kira X yang seperti apa yang memenuhi bahwa dia adalah titik stasioner, yaitu delta Fx-nya sama dengan 0.
Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Masih cukup ya, saya rasa masih cukup mudah dipahami ya. Dari penentuan vektor gradiennya disama dengan kan 0, kemudian Anda mencari X1 dan X2-nya, sehingga mendapatkan titik stasioner. Oke, kita lanjut ke matriks ya. Ini mungkin hanya review sedikit ya dari aljabar linear saya rasa. Atau Anda sudah dapat ini belum ya? Definite positif, definite negatif. Tapi kita coba bahas dulu ya. Oke, di sini ada beberapa poin mengenai definiteness dari suatu matriks gitu ya. Anda bisa lihat di sini matriks M berorde n kali n itu disebut sebagai definite positif jika untuk setiap vektor X yang berada dalam dimensi n, itu ketika kita kenakan operasi ini, hasilnya adalah lebih dari 0. Semuanya. X-nya seperti apa, 01 misalnya kalau misalnya kita bekerja di dimensi 2, 01, 10, 11, kalau kita kenakan terhadap matriks M ini, dia lebih dari 0, maka dia disebut sebagai definite positif. Ya. Di sini ada beberapa tanda gitu ya. Kalau lebih dari sama dengan, berarti ada kemungkinan dia ada sama dengan 0, berarti disebut dengan semi definite positif ya. Dengan analogi yang sama, kalau dia kurang dari berarti definite negatif, kurang dari sama dengan 0 dia semi definite negatif, dia tidak definite. Kalau misalnya ada X yang lebih dari 0 dan ada Y yang kurang dari 0. Gitu ya. Mungkin masih bingung gitu ya. Kita coba satu contoh supaya Anda bisa yakinkan kira-kira definite positif itu seperti apa. Ya, saya contohkan M-nya itu adalah 1002. Ya. Nah, di sini mau mengatakan kalau misalnya saya punya X-nya yang 2 dimensi, misalnya X1 dan X2, yang mana X1, X2-nya ini adalah anggota dari bilangan real dimensi 2, ya. Maka saya mau lihat bahwa X transpose dikalikan dengan M dikalikan dengan X itu sama dengan X transpose berarti yang tidur ya. Yang tidur X1, X2. Saya kalikan dengan 1002. Kalikan lagi dengan X1, X2. Ya. Ini akan sama dengan X1, X2, ya, ini kali biasa aja ya, dikalikan biasa, dikalikan dengan X1, dikalikan dengan 2X2. Ya. Kemudian ini saya kalikan lagi, ini akan menjadi skalar nanti ya, X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat. Ya. Mau X1 yang bagaimanapun, X2 yang bagaimanapun, ini akan selalu positif. Yang bisa juga sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalnya, ini X-nya tidak sama dengan 0 ya. Nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya X-nya tidak sama dengan 0, maka ini dan ini itu akan lebih dari 0. Karena sesuatu yang bentuknya kuadrat itu pasti positif ya. Pasti positif. Tapi karena kita dibatasi bahwa X-nya tidak sama dengan 0, maka ini tidak akan mungkin X1-nya itu sama dengan X2 tidak akan sama dengan 0. Ini tidak akan mungkin. Ya. Jadi salah satu mungkin bisa 0 tapi yang lain bisa salah satunya bisa 0 tapi yang lain tidak boleh 0. Ya. Makanya di sini dapat disimpulkan bahwa term yang ini, bentuk yang ini itu lebih dari 0. Ya. Mau X1-nya berapapun, X2-nya berapapun. Ya. Jadi X transpose MX itu lebih dari 0. Sehingga M ini disebut sebagai definite positif. Ya, definite positif. Ya. Oke, kira-kira seperti itu contohnya. Atau contoh yang lain, Anda bisa cek bahwa matriks ini ya,
Matriks min 1, 0, 0, min 5 itu matriks definite negatif. Anda bisa coba cek. Dengan menggunakan metode yang sama seperti ini ya. Anda contohkan X1, X2 seperti apa. Ya. Sampai kelima poin ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada apakah kira-kira ada yang masih bingung atau gimana kira-kira? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, jadi kira-kira kalau misalnya seperti ini kan masih agak bingung gitu ya, agak bingung kalau misalnya kita menentukan X-nya seperti ini gitu ya, menentukan apakah dia definite positif, semi definite positif. Kalau misalnya ini kan contohnya untuk dimensi 2 gitu ya, gimana kalau misalnya dimensinya lebih tinggi gitu, kayaknya agak kurang juga kalau misalnya kita pembuktian definitannya itu menggunakan metode seperti ini ya. Jadi ada hubungannya ternyata ya definite sesuatu yang definite ya, definite positif, definite negatif atau semi definite ada hubungannya dengan nilai eigen dari M ya. Jadi matriks M matriks M itu dikatakan definite positif jika semua nilai eigennya itu lebih dari 0. Ya. Anda mencari nilai eigen dari M, kalau misalnya semuanya itu lebih dari 0, maka Anda bisa sebut sebagai definite positif. Ya. Dengan analogi yang sama, ini lebih besar sama dengan 0, artinya kalau misalnya Anda menemui bahwa matriks M-nya itu bernilai eigen 0, ya, dan yang lain itu positif gitu ya, maka ini semi definite positif. Kemudian kalau dia kurang dari, ini kurang dari sama dengan, dan ini tidak definite ya, ada yang negatif ada yang positif. Makanya tadi pada saat saya memilih matriks M-nya itu ya, matriks M yang ini, matriks M yang ini, saya sebenarnya memilih matriks yang nilai eigennya positif ini ya. Kalau matriks dengan nilai eigen positif, yang mudahnya adalah matriks diagonal. Dengan diagonal semuanya adalah positif semua, gitu ya. Kalau misalnya matriksnya itu ada nolnya gitu, misalnya 1, 0, 0, 0 gitu. Diagonalnya ada 0 di situ ya, di sini. Diagonalnya ada 0, maka ini disebut sebagai semi definite positif. Nanti Anda bisa coba cek bahwa ini nilai eigennya adalah ada 0, 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Ini bisa coba dibuka kembali ya aljabar linearnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu gitu. Kalau misalnya contoh yang tidak definite, berarti saya bisa set untuk yang diagonalnya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Misalnya 4, min 4, 0, 0. Ya, ini ternyata matriks ini memiliki nilai eigen 4 dan min 4. Jadi dia tidak definite. Karena ada yang nilai eigennya positif, ada nilai eigen yang negatif ya. Jadi kira-kira itu ekuivalensinya ya. Ekuivalensi dari kondisi yang ini. Yaitu kita berdasarkan nilai eigen. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini berarti Anda bisa tebak ya bahwa M ini nanti ya kita gunakan ya, matriks M ini kita gunakan untuk ya matriks Hessian nanti ya, matriks Hessian. Ini contoh ya. Contoh matriks min 2 min 2 0 0 min 1 itu adalah matriks definite negatif. Kalau yang ini bisa Anda menggunakan cara dalam pencarian nilai eigen, atau kalau misalnya kita tuliskan gitu ya, kalau misalnya X-nya sama dengan X1, X2 misalnya. Saya tuliskan X1, X2
X1, X2. Ya. Ini berarti akan sama dengan X1, X2 dikalikan dengan 8X1 dikurang X2 min X1, X2. Ya. Ini kalau misalnya saya kalikan ya, saya kalikan, ini akan menjadi 8X1 kuadrat ditambah 8X1 kuadrat dikurang X1 X2 ya, dikurang X1 kuadrat dikurang X1 X2 ditambah X2 kuadrat ya. Jadi di sini akan menjadi 8X1 kuadrat min 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Ya. Ini bisa saya ubah menjadi 7X1 kuadrat ditambah X1 min X2 kuadrat. Ya. Ini sesuatu yang bentuknya kuadrat, ini sesuatu yang bentuknya kuadrat pasti akan positif, ya. Akan positif. Jadi matriks ini adalah matriks definite positif. Ya. Oke. Sampai ke definiteness ada yang mau tanyakan nggak? Jadi kira-kira seperti itu ya. Anda bisa dua kali atau ada dua cara dalam mengecek ya. Eigen atau bisa Anda jabarkan seperti ini gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan bahwa X transpose MX itu akan selalu bernilai skalar ya. Skalar, bentuknya 1 kali 1. Anda bisa breakdown bahwa N, kalau misalnya M-nya berbentuk atau berorder N kali N, X-nya itu berorder N kali 1, X transpose jelas akan berorder 1 kali N, maka ini akan berorder 1 kali 1. Ya, pasti akan bentuknya skalar. Oke. Nah, kalau sudah dapat dari vektor gradien, kemudian dari matriks Hessian, di mana kita bisa mengecek bagaimana karakteristik dari matriks Hessian berdasarkan kedefinitan, ya. Kita udah masuk ke second order, teorema second order necessary condition, ya. Di sini bisa kita lihat kalau X bintang adalah titik minimum lokal dari fungsi f, maka turunan pertamanya dari X bintang itu sama dengan 0, dan kemudian matriks Hessian-nya adalah matriks semi definite positif. Ya, Anda perhatikan di sini, ya, kalau yang saya lingkari ini adalah first order, ya, first order necessary condition. Nah, saya tambahkan lagi dengan delta kuadrat fx bintang atau matriks Hessian adalah matriks semi definite positif, maka dia X bintang itu adalah titik minimum lokal. Ya, jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi makanya ini akan menjadi tambahan bahwa kalau misalnya kita melihat X bintang sebagai titik stasioner, ya, maka supaya bisa menentukan titik minimum lokal atau maksimum lokal atau yang global ya seperti itu, Anda harus mengecek juga dari matriks Hessian-nya, ya, matriks semi definite positif, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini semua titik stasioner yang memenuhi ini, ya, turunan pertama dari fungsi f yang sama dengan 0 tadi, ya, titik stasioner itu harus dicek kondisi untuk matriks Hessian-nya, ya, matriks Hessian-nya. Jika tidak semi definite positif, maka jelas ya, jelas X bintangnya bukan titik minimum lokal, gitu ya. Jadi contoh nih, tadi kan pada saat di slide sebelumnya kan saya sudah state ya bahwa kalau misalnya X bintang sama dengan 0, dia bukan berarti titik minimum lokal, ya.
Saya sudah set sebelumnya bahwa dia bukan titik minimum lokal, tapi hanya disebut sebagai titik stasioner. Nah, jadi kalau misalnya X bintang yang stasioner itu dia tidak memenuhi matriks semi definite positif, ya sudah langsung disimpulkan saja bahwa dia bukan titik minimum lokal, walaupun dia X bintang sama dengan 0. Gitu ya. Jadi makanya seperti itu ya. Mungkin contohnya gitu, bahwa kalau X bintang sama dengan 0 tadi, ya turunan pertama X bintang sama dengan 0, itu baru mengatakan bahwa dia stasioner, tapi belum titik minimum lokal. Ya. Oke. Namun bukan berarti kalau dia semi definite positif, maka Anda langsung menyimpulkan bahwa X bintangnya minimum lokal, sama seperti yang tadi. X bintang sama dengan 0, Anda belum boleh menyimpulkan bahwa X bintangnya titik minimum lokal. Sama juga kalau misalnya memenuhi kedua poin ini, ya, vektor gradiennya 0, kemudian Hessiannya definite positif, semi definite positif, Anda belum boleh menyimpulkan bahwa S bintangnya minimum lokal. Ya, ada hal-hal lain yang harus diketahui gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi inilah untuk teorema second order necessary condition kita. Ya. Sampai di sini ada mau tanyakan nggak? Oke, kalau belum ada ya. Ini ada contoh ya. Ada contoh. Misalkan saya punya di situ fungsi fx sama dengan setengah x1 kuadrat ditambah x1 x2 ditambah 2x2 kuadrat dikurang 4x1 sampai x2 pangkat 3 di situ ya. Saya mau mencari delta fx-nya dulu ya. Delta fx berarti di situ kan sama dengan delta f turunannya terhadap x1, kemudian turunannya terhadap x2 ya. Turunannya terhadap x1 dulu, baru turunannya terhadap x2 ya. Ini kalau saya turunkan terhadap x1 berarti tinggal x1 ya. Kemudian ini tinggal x2. Kemudian ini dianggap sebagai konstanta. Ini akan menjadi min 4 dan sisanya akan menjadi konstanta karena kita turunannya terhadap x1 ya. Sedangkan untuk yang baris kedua ya atau elemen yang kedua ini kita turunkan terhadap x2 berarti kosong ya, 0 ya karena dia adalah fungsi x1. Ini akan menjadi x1, ini akan menjadi 4x2, ini akan menjadi min 4 ya. Dan kemudian ini akan menjadi 0, tapi ini akan menjadi min 4 ya. Karena kita turunkan terhadap x2. Minus x pangkat 3, minus x2 pangkat 3 saya turunkan terhadap x2 menjadi 3x2 kuadrat. Ya. Saya kira sampai sini dapat ya. Sampai sini dapat. Ya. Kemudian ya setelah saya dapatkan vektor gradien, saya bisa tentukan matriks Hessiannya ya. Jadi kalau matriks Hessian ini saya turunkan terhadap x1, tentu saja dapatnya x1 ya. Kemudian ini saya turunkan terhadap x1 ya. Ini semua akan menjadi konstanta ya. Menjadi konstanta, tinggal yang x1 saja saya turunkan menjadi 1. Kemudian untuk yang ini ya, yang elemen pertama saya turunkan terhadap x2. Dan ini cuma yang ada x2 cuma ini aja ya. Jadi turunannya adalah 1. Namun yang ini ya, yang ini kita turunkan terhadap x2 untuk mendapatkan baris kedua kolom kedua. Ya.
ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 4 ya. Ini akan menjadi 0 dan ini akan menjadi minus 6x2. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk mendapatkan matriks Hessian kemudian mendapatkan vektor gradien. Ya. Oke, seperti yang tadi ya, kita mau mengecek ketika delta fx-nya, ini saya coba tuliskan lagi ya, delta fx itu sama dengan x1 ditambah x2 dikurangi 4. Dan x1 tambah 4x2 dikurangi 4 dikurangi 3x2 kuadrat. Ini sama dengan 0,0. Ya. Jadi saya punya dua persamaan di sini, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 4, ya, karena x1 tambah x2 min 4 sama dengan 0, berarti x1 tambah x2 sama dengan 4. Oke. Dan yang kedua adalah x1 ditambah 4x2 dikurang 3x2 kuadrat sama dengan 4 juga. Oke. Oke, tinggal kita selesaikan saja ini ya. Ada x1, ada x2 ya. X1-nya bisa saya substitusi ya menjadi apa? Menjadi 4 min x2 ya dari yang persamaan pertama. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti ini akan menjadi 4x2 dikurang 3x2 kuadrat sama dengan 4. Oke. Ini akan saling cancelling, ya, saling menghabiskan. Ini akan menjadi 3x2, ya, sorry, ya, 3x2 dikurang 3x2 kuadrat sama dengan 0. Ya, saya coba bagi dengan 3, berarti ini akan menjadi x2 1 min x2. Ya. Jadi x2 yang saya dapat adalah sama dengan 0 dan x2 sama dengan 1. Ya. Kalau x2-nya sama dengan 0, berarti x1-nya sama dengan 4. Kalau x2-nya sama dengan 1, berarti x1-nya sama dengan 3. Oke. Jadi solusi untuk vektor gradien yang sama dengan 0 itu adalah 4,0 dan 3,1. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita ke 2 poin terakhir. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan Michael. Mau tanya yang langkah ketiga, yang kemudian itu. Yang Ya, matriks ini ya. 1, 1, ya, itu Pak. Ya, gimana Michael? Bisa diulang nggak Pak penjelasan? Oh, oke. Saya coba hapus dulu berarti ya. Oke, berarti yang untuk poin kedua sudah dapat ya. Poin kedua saya dapatkan delta fx tadi sama dengan x1 tambah x2 dikurang 4, kemudian x1 tambah 4x2 dikurangi 4 dikurangi 3x2 kuadrat. Ya. Oke, supaya saya dapatkan matriks Hessian-nya ya, supaya saya mendapatkan matriks Hessian, ini adalah untuk baris pertama, kolom pertama, itu saya menurunkan terhadap X1 dari delta Fx1. Berarti yang ini ya. Ini adalah delta Fx untuk elemen pertama, which is yang X1 ya. Ini kan sama dengan delta F dibagi delta X1, delta F dibagi delta X2.
Jadi saya gunakan yang ini, saya turunkan terhadap X1. Ya. Which is hasilnya 1 ya. 1 ya. Dimana yang ini X1 aja gitu ya, yang memuat variabel X1. Yang lain tidak ada ya. Ini nggak ada. Ini X2 kan nggak memuat X1, min 4 nggak memuat X1. Jadi akan menjadi 0 nanti kita turunkan terhadap X1 dia. Jadi tinggal X1. Kemudian untuk yang ini ya, ini kan kolom baris pertama, kolom kedua. Artinya kita turunkan terhadap X1 elemen yang kedua. Ya. Jadi yang ingat yang tadi ya, MIJ tadi ya. Di MIJ kita turunkan terhadap XI dari turunan fungsi F terhadap XJ ya. Di delta XI kita turunkan, delta F yang kita turunkan terhadap XJ, kita turunkan lagi terhadap XI. Itu ya. Ini jadi makanya kita gunakan kalau misalnya baris pertama, kolom kedua, berarti kita turunkan yang elemen kedua terhadap X1 ya. Delta F per delta X2 terhadap X1. Nah, yang ada X1 di sini cuman ini aja ya. Yang ini kan X2 aja, ini konstanta. Ini X2 juga. Jadi ini kita anggap sebagai konstanta yang ini. Hasilnya 1. Ya. Kemudian untuk yang baris kedua, kolom pertama, itu saya mau menurunkan terhadap X2 dari delta Fx1. Delta Fx1. Ya, betul ya. Delta Fx1 saya mau turunkan terhadap X2. Yang ada X2 cuman yang ini kan. Ini kan X1, ini 4. Kita anggap sebagai konstanta. Kita tuliskan 1. Nah, baru untuk yang baris kedua, kolom kedua, itu saya turunkan X2 dari delta F per delta X2. Ya. Ini akan kosong ya, karena nggak ada X2. Ini turunan terhadap X2-nya adalah 4. Ini juga kosong, karena min 4 aja. Sementara ini, min 3 X2 kuadrat saya turunkan terhadap X2, min 6 X2. Begitu ya? Gimana Michael? Sudah paham Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Oke, jadi dari delta Fx ya, delta Fx Anda sudah dapatkan X-nya 4,0 dan X-nya 3,1. Kedua titik inilah yang mau saya cek terhadap matriks Hessiannya. Karena Anda perhatikan bahwa matriks Hessiannya ini masih terdapat variabel X2 di sini ya. Jadi untuk X yang sama dengan 4,0, saya substitusikan X2-nya sebagai 0, matriks 1, 1, 1, 0, Anda coba bisa cek bahwa ini adalah semi definite positif. Ya, Anda coba tinggal cek nilai eigen dari matriks yang ini. Ya. Sementara untuk saya punya X sama dengan 3,1, saya masukkan satunya ke sini. Ya, jadi 1, 1, 1, 4 dikurang 6 kali 1, min 2. Anda bisa cek bahwa ini adalah tidak definite atau mungkin nilai eigennya berbeda gitu ya dari dua matriks ini ya. Mungkin bisa dicek sekarang kalau misalnya ini Pak ini nilai eigen kalau saya hitung positif semua Pak gitu. Silakan interupsi gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang sudah saya hitung sih. 1110 sudah saya hitung dia nilai eigennya ada 0 ya ini ya. Kemudian ini nilai eigennya ada yang positif ada yang negatif. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari contoh? Dari 2 poin terakhir ya. Atau dari keseluruhan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah inilah yang kita masuk ke teorema yang lebih ini ya lebih cukup gitu ya. Kemarin kalau di slide sebelumnya kan kondisi yang perlu gitu ya, kondisi yang perlu ya. Oke, ini adalah teorema untuk sufficient condition ya, kondisi yang cukup. Untuk fungsi f, misalkan x bintang adalah suatu titik sedemikian memenuhi gradien dari vektor gradiennya adalah 0, kemudian matriks Hessiannya adalah definite positif, maka x bintang adalah titik minimum lokal ketat ya, strict dari fungsi f ya. Jadi untuk ketiga teorema tadi ya, yang first order, ada yang second order, dan yang ketiga ini adalah sufficient condition. Itu kalau misalnya Anda baca di buku itu ada pembuktiannya itu ya. Pembuktian kenapa sih Pak kok bisa begini? Kenapa bisa dari X bintang itu bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya vektor gradiennya 0 dan dia definite positif titik minimum lokal, itu kenapa Pak? Saya nggak tampilkan di slide ini gitu ya karena akan panjang dan diskusinya akan melebar juga. Jadi kalau misalnya bagi Anda yang mungkin menggemari gitu ya, kalau misalnya penasaran bisa coba baca di bukunya. Tapi untuk di slide ini saya hanya berikan teoremanya aja dan bagaimana cara Anda menggunakan teorema ini. Oke ya. Jadi disclaimer aja nih untuk ketiga teorema gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ya, F bintang adalah titik minimum lokal tetap. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa menentukan nih, ini bawahnya adalah titik minimum lokal ketat. Kalau misalnya memenuhi kedua ini. Gitu ya. Tadi sudah kita singgung juga bahwa kalau dia misalnya titik minimum lokal ketat, maka dia akan minimum lokal. Ya, nggak sebaliknya ya. Nggak sebaliknya. Oke, jadi X bintang adalah kalau secara khusus dia titik minimum lokal ketat, tapi bisa kita simpulkan juga bahwa dia adalah minimum lokal. Ya, oke, jadi Anda tinggal perlu cek saja bahwa delta f x bintang atau vektor gradiennya sama dengan 0 dan dia matriks Hessiannya adalah definite positif ya, jangan semi definite positif, bukan semi ya, bukan semi, tapi benar definite positif. Semua nilai eigennya lebih dari 0. Maka x bintang Anda simpulkan sebagai titik minimum lokal. Ya. Nah, ternyata dari teorema sufficient tadi kita bisa turunkan lagi menjadi 4 kondisi lainnya. Itu ya. Nah, jadi dengan kondisi yang sama untuk kondisi cukup dari ekstrim lokal itu kalau XS adalah titik stasioner ya, yang tadi ya XS itu berarti delta, kalau titik stasioner berarti delta F XS sama dengan 0 ya. Kalau misalnya memenuhi ini dan matriks Hessiannya itu semi definite positif, maka XS itu adalah titik minimum lokal atau titik pelana ya. Jadi dia titik stasioner tapi masih belum ditentukan apakah dia minimum lokal atau titik pelana. Nanti di slide selanjutnya akan saya beritahukan ada contoh untuk titik pelana gitu ya. Oke, jika dia definite positif tadi sudah ya. Kalau definite positif berarti XS jelas titik minimum lokal ya. Kemudian poin kedua, kalau dia definite negatif maka XS-nya titik maksimum lokal ketat harusnya, tapi maksimum lokal ketat akan titik maksimum lokal juga. Kemudian kalau matriks Hessiannya adalah semi definite negatif, maka XS adalah titik minimum lokal, maksimum lokal atau titik pelana. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak definite, maka XS adalah titik pelana.
Oke, ini kira-kira contoh ya, titik pelana itu saddle point kalau misalnya Anda membayangkan seperti pelana kuda itu ya, pelana kuda. Ini kan kayak dipakaikan di kudanya supaya Anda bisa duduk di sini gitu ya. Anda bisa duduk di sini, kudanya di sini gitu ya. Nah, ya kan? Kalau bisa Anda lihat di sini bahwa yang bagian ini tuh seperti bagian di mana Anda duduk itu sebagai yang maksimum, sementara bagian yang dikenakan pada kuda itu seperti yang minimum gitu ya. Jadi ini seperti cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ya cekung ke bawah berarti maksimum. Ini cekung ke atas yang dipakai sama kuda itu sebagai yang minimum. Ya, itu yang disebut dengan saddle point atau titik pelana. Ya, iya. Kalau ini contoh yang minimum maksimum saya rasa cukup mudah juga untuk Anda bayangkan ya. Oke. Di titik pelana atau di teorema sufficient condition ada yang bertanyakan enggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba contoh ke 3 variabel ya. Jadi ini hanya contoh saja gitu ya. Hanya contoh saja bahwa kita coba mengerjakan berdasarkan vektor gradien dan matriks Hessian. Ya, karena yang di slide-slide sebelumnya contoh kita cuma 2 variabel aja gitu ya. Ini kita coba kerja di 3 variabel ya. Contohnya fungsi seperti ini gitu ya. Fungsi f x1, x2, x3 itu sama dengan ax1 kuadrat ditambah bx2 kuadrat ditambah cx3 kuadrat, di mana bc-nya itu bilangan real tetapi dia nggak sama dengan 0. Ya, ini cuman contoh aja gitu ya. Contoh, karena kalau misalnya dia sama dengan 0, ya saya tuliskan aja nih nggak ada gitu ya. Cuman tinggal bx2 kuadrat ditambah cx3 kuadrat. Ya. Jadi makanya saya asumsikan ABC-nya tidak sama dengan 0. Ya. Langkah pertama yang Anda tentukan itu vektor gradiennya. Ya. Vektor gradiennya 2ax1, 2bx2, 2cx3. Ya. Ini akan sama dengan 0, 0, 0. Ya. Karena A, B, C-nya tidak sama dengan 0, maka nilai X1, X2, X3 yang memenuhi hanyalah 0,0,0. Ya. Karena A-nya nggak sama dengan 0. Kalau 2A X1 yang sama dengan 0, di mana A-nya nggak sama dengan 0, berarti X1-nya yang 0. Ya. Sama seperti 2BX2, 2CX3. Ya. Jadi seperti itu. Jadi 0,0,0 itu adalah titik stasioner. Ya. Oke. Kemudian kita periksa lagi matriks Hessiannya gitu ya. Jadi turunan pertama dari ini adalah 2A, kemudian turunan pertama dari ini adalah turunan X1 dari ini adalah 0, turunan X1 dari ini adalah 0, dan seterusnya. Jadi
sampai di 2A 00, 02B 0, 00, 2C. Ya. Nah, ini yang mau kita coba periksa gitu ya, kondisi dari matriks Hessiannya. Anda bisa lihat di sini kalau misalnya A, B, C semuanya lebih dari 0 ya, berarti ini akan positif ya. Ini akan positif, ini akan positif. Tadi sudah saya singgung sedikit kalau misalnya matriks diagonal, di mana diagonalnya itu semuanya positif, maka akan menghasilkan nilai eigen yang positif juga. Ya. Semuanya positif, jadi dia adalah definite positif. Kalau dia positif, matriks Hessiannya, maka ya titik stasioner kita adalah lokal minimum atau minimum lokal. Ya. Dengan analogi yang sama, kalau A, B, C-nya semuanya negatif, ini negatif semua ya, negatif semua, maka ini nilai nilai eigen yang semuanya negatif itu matriks Hessiannya adalah definite negatif. Sehingga kalau dia definite negatif, ya, maka titik stasioner kita adalah maksimum lokal. Oke, seperti itu ya. Ya kalau misalnya A, B, C-nya berbeda-beda gitu, misalnya A dan B-nya positif, tetapi C-nya negatif misalnya. Artinya kan nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif ya. Nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif. Berarti 0,0,0 itu adalah titik plana ya. Itu aja. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di 3 variabel? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan Marvin. Tadi itu Pak yang misal AB-nya lebih besar daripada 0, terus C-nya kurang dari 0 itu bagaimana tadi ya Pak? Oh, oke. Kalau A dan B-nya lebih dari 0, C-nya kurang dari 0, maka di sini ini akan lebih dari 0, kemudian ini akan lebih dari 0, dan ini akan kurang dari 0. Ya, oke ya. Sudah kita singgung ya, kalau misalnya mungkin bisa direview kembali aljabar linearnya, kalau kita punya matriks diagonal A1, A1, A2, A3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Matriks ini akan memiliki nilai eigen A1, A2, dan A3. Ya, A1, A2, dan A3. Oke. Oke, jadi nilai eigen kita A1, A2, dan A3. Kalau misalnya A1-nya lebih dari 0, A2-nya lebih dari 0, A3-nya kurang dari 0, ya, maka sesuai dengan yang di slide sebelumnya ya, kita memandang kedefinitan sebagai permasalahan nilai eigen, ya. Jadi nilai eigen itu kita ekuivalensikan dengan yang tadi ya, yang tadi X transpose MX tadi, ya. Jadi kalau misalnya nilai eigennya ada yang lebih dari 0, sementara yang lain itu kurang dari 0, dia matriks Hessiannya akan definite negatif. Matriks Hessiannya akan tidak definite, ya. Jadi matriks Hessiannya tidak definite. Kemudian kalau matriks Hessiannya tidak definite, maka 0 tadi adalah titik plana. Oke? Gimana Arfi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke ya.
Oke, saya rasa seperti itu. Oke, sekarang yang terakhir ya, kalau menentukan titik minimum global, saya rasa sama juga caranya lah, seperti pada ketika Anda menentukan titik minimum global pada yang satu dimensi misalnya, ya sudah, Anda tinggal mengumpulkan semua titik-titik stasioner, Anda kumpulkan yang sekiranya adalah mana yang maksimum lokal, mana yang minimum lokal. Gitu ya. Jadi mana yang maksimum lokal, mana yang minimum lokal. Dan mungkin sama saddle point juga gitu. Saddle point. Oke. Maksimum lokal, minimum lokal, saddle point ya. Semua titiknya sudah dapat dong. X bar misalnya, X bintang, misalnya minimum lokal dapat X2 bintang, kemudian XI misalnya. Nah, dari kedua titik minimum lokal ini, Anda coba cek nilai X-nya terhadap fungsi. Mana yang paling minimum, mana yang paling maksimum, itulah maksimum global. Kalau misalnya yang ini, X double bintang sama XI, Anda coba cek di fungsi F, mana yang paling minimum, itulah minimum global. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Saya rasa cukup mudah kalau dalam menentukan titik minimum global. Ya, saddle point Anda perlu cek ya. Anda perlu cek. Mungkin saja saddle point ini nanti berada di tengah-tengah atau mungkin justru yang bikin dia, dia nggak akan mungkin yang paling minimum atau maksimum ya. Oke, jadi kayaknya saddle point tidak perlu Anda cek. Jadi dalam menentukan minimum global atau maksimum global, Anda tinggal melihat yang maksimum lokal dan minimum lokal. Ya. Kalau misalnya minimum lokalnya cuma satu, ya udah itulah minimum global. Ya, sama analoginya juga kalau misalnya maksimum lokalnya cuma satu, itu maksimum global juga. Oke, saya rasa cukup mudah ya untuk global ya. Yang mungkin menjadi challenge bagi Anda ya bagaimana cara Anda menentukan maksimum dan minimum lokal ya. Itu yang menjadi challenge. Oke. Ini bacaan lebih lanjut kalau misalnya ingin melihat karakteristik dari maksimum global atau ekstrim global, itu menggunakan fungsi convex dan konkav. Itu bacaan lebih lanjut tadi di bukunya seperti itu. Kalau misalnya Anda ingin penasaran gitu, bagaimana sih fungsi convex dan konkav itu dalam menentukan keglobalan nilai ekstrim, seperti ya bilang. Oke, saya rasa cukup seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada atau sudah cukup? Cukup, Bapak. Oke, cukup ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau cukup berarti saya rasa perkuliahan kita cukup sampai sini ya. Jadi artinya untuk pertengahan semester ini materinya cukup sampai di unconstrained optimization. Jadi silakan disiapkan baik untuk kuis dan UTS-nya ya. Jadi minggu depan kita kuis, minggu depannya lagi kita UTS. Ya. Saya rasa cukup untuk program kita hari ini. Kalau misalnya ada saya yang salah kata, mungkin mohon maaf ya. Semoga ada manfaatnya dari program kita hari ini. Saya tutup ya. Saya dan Mbak Lulu tutup. Saya selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.